Suo Shen saat berusia 10 tahun. Tuan muda. Ahmu, pengasuh Su Chen. Paman Lin bilang, ayah akan kembali dalam 2 hari. Di luar dingin hari ini. Ayo kembali ke dalam. Kalau kau masuk angin, kau tak akan bertemu ayah. Ibu, aku punya firasat. Ayah pasti akan kembali hari ini. Tuan Su, Anda harus kembali dengan selamat. Kau harus, ayah. Tuan Bai telah bicara. Jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup. Jangan khawatir, seekor lalat pun tak akan lolos. Bagaimana situasimu? Jangan khawatir, dia sudah mati. Ayo pergi. Su Qian, Raja Dewa Perang Beijing. Sampaikan perintahnya. Perbatasan utara aman. Benar, tentang yang kuminta kau selidiki. Keempat keluarga besar, situasi mereka selama 10 tahun terakhir. Bagaimana penyelidikannya? Keempat keluarga besar mengubah nama grup Su menjadi grup Rongsheng. Yu Yan agen rahasia. Setiap keluarga memegang 25% saham. Mereka sekarang adalah raksasa kota Longjiang, tak tertandingi. Kemakmuran yang didapat dengan mengorbankan nyawa orang tuaku. Sungguh menakjubkan. Namun, kami telah menerima kabar terbaru. Adikmu tidak mati saat itu. Dia diadopsi oleh keluarga petani. Di mana? Siapkan pesawat segera. Bawa aku padanya. Sui adik Su Chen. Nona Su, berhenti meronta. Biar ku katakan terus terang. Ada gadis lain sebelumnya menolak tuan muda kita. Jadi akhirnya, dia sialan sekali, kan? Orang tuanya. Kemudian membawa putri mereka untuk mencari keadilan. Kakinya dipatahkan. Ibu melompat ke sungai dan bunuh diri. Keduanya, keberadaan mereka tidak diketahui. Cukup pedas. Aku suka. Berhenti. Sialan. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Beraninya kau mengamuk di wilayahku. Bos ini. Saya salah. Kakak terlambat. Pertama, bawa Sui ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Harus menjaganya setiap saat. Lindungi dia, ya. Ampuni aku selama kau tidak membunuhku. Aku akan melakukan apa saja. Hei Si, singkirkan dia untukku. Bereskan dengan rapi. Siapa lo? Gue siapa gak penting. Yang penting, lo bentar lagi mati. Bos, tolong, bunuh gue aja. Kalau enggak, gue mati dengan mengenaskan. Gue penasaran. Seberapa kejam dia sama lo? Tuan muda tertua keluarga Ming bertugas di militer. Gak ada yang berani. Macam-macam sama keluarga Ming. Kalau lo gak bunuh gue bakal mati lebih mengenaskan lagi. Bocah tengik, dulu lo beruntung masih hidup. Harusnya lo ngumpet aja. Bukannya balik lagi buat mati. Cuma modal sampah kayak gini. Lo, siapa yang lo bilang sampah? Kayaknya lo udah bosan hidup. Banyak kok, siapa takut? Serang dia. Sial, jago juga lo berantem. Cuma semut-semut kecil. Ini nggak mungkin. Ini. Serang ngapain bengong?
Iblis. Lo iblis. Mundur apaan? Takut. Jangan deket-deket gue salah. Gue bakal bikin semua orang yang udah nyakitin keluarga Su berakhir kayak Ming Kun, ketua istana. Semua yang kerja sama-sama bokap lo dulu ada di daftar ini. Hari ini, keluarga Ming bakal ngambil 20% saham 3 keluarga lainnya. Dan hari ini juga, upacara penyerahan saham bakal diadain. Bagus. Kalau gitu, gue bakal kasih hadiah gembel buat keluarga Lin. Semuanya. Hari ini hari bahagia. Mulai sekarang, Jiang Hai ini milik keluarga Ming kita. Selamat. Ming Ting, pimpinan perusahaan keluarga Ming. Siapa yang izinin kalian masuk? Apa ini? Kami nganterin mayat Tuan Muda Ming. Apa? Tuan Muda Ming udah dibunuh. Siapa pelakunya? 10 tahun lalu, yatim piatu keluarga Su yang kalian bantai, si yatim piatu keluarga Su. Su Chen, kumpulin anak buah gue. Gue mau dia dicincang 1000 keping. Kenapa? Jalan kecil. Rasanya, badan lo lemes semua, ya? Gak bisa jalan lurus. Lo kasih gue minum apaan? Obat perangsang terbaru bikinan Amei. Manjur banget. Sia-sia. Kamu nggak apa-apa. Lo kasih dia apa? Lo siapa? Lo tahu gue siapa? Berani-beraninya lo mukul gue. Gue nggak peduli lo siapa. Perangsang. Sisanya mana? Ambil. Gue tunangannya Ming Kun. Ngomong lagi. Gue potong lidah lo. Sui Er, tahan bentar lagi. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Nggak usah rumah sakit. Sekarang juga. Di sini juga. Halo. Lo belum mati. Su Chen. Tenang aja. Mulai sekarang. Nggak bakal ada yang nyakitin kamu lagi. Terus tadi. Tapi kan Elo duluan. Malu banget deh. Sekarang, 4 keluarga besar lagi ngeburu lo di seluruh kota. Dan ada hadiah 5 juta. Buat kepala lo, semurah itukah gue? Orang tua lo ada di tangan gue. Kalau lo mau nyelamatin mereka, datang sendiri ke parkiran bawah tanah. Ketua-ketua aula, Sui hilang. Berpencar dan cari. Segera kerahkan orang untuk menggeledah rumah sakit. Geledah setiap sudut dan celah. Hidup atau mati? Kami menginginkannya hidup atau mati. Dia di sana, kejar dia. Dari semua orang yang harus dilawan, kau harus melawan keluarga Ming. Sebentar lagi kau akan tahu seperti apa rasanya keputusasaan sejati. Lepaskan dia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Begitu saja. Tidak tahukah kau, ini juga tempat pemakamanmu. Tempat pemakaman. Omong kosong. Balas dendam Tuan Muda Ming. Teknik kultivasi macam apa ini? Serahkan adikku. Mimpi. Adik perempuan yang cantik ini, persis seperti yang disukai kakakku. Temukan dia. Kakak. Mereka lebih baik memastikan adikku aman. Kalau tidak, jika selai rambut di kepalanya terluka, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Karena kau di sini. Berhenti bersembunyi. Keluar.
belum menyerah juga. Apa? Apakah kalian semua sangat ingin mati? Nah, jangan bicara terlalu sombong. Aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apa yang kau bisa lakukan? Menghabisi aku. Tahun depan di hari ini akan menjadi hari kematianmu, Su Chen. Ini, bocah ini monster. Monster atau bukan, tidak masalah. Yang penting adalah, kau akan mati hari ini. Kau lumayan. Tidak seperti permen biasa. Tapi, jika kau ingin membunuhku, kau belum cukup. Pergi berlatihlah selama beberapa dekade, lalu kembali. Bocah, kau berani mengejekku. Aku, Housi, memiliki lusinan nyawa di tanganku. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan membunuhmu besok. Jika aku tidak bisa membunuhmu besok, aku akan membunuhmu lusa. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Sampah. Lari sekarang. Agak terlambat. Tuan Ming, apapun dendam yang Anda miliki dengan Su Chen ini, tapi keluarga kami tidak pernah terlibat dalam satu hal pun. Iya, Kumohon, biarkan kami pergi. Membiarkan kalian pergi. Lalu putraku, mati sia-sia. Para pria boleh pergi dulu. Tinggalkan para wanita. Orang tuaku tidak ada hubungannya dengan ini. Hanya aku dan Su Chen yang terlibat. Kau ingin membunuhku, kan? Ampuni orang tuaku. Jangan khawatir, gadis cantik. Aku tidak akan meninggalkan satupun yang hidup. Jangan bunuh putriku. Jangan bunuh putriku. Ming Kun, kau lihat aku dari atas sana. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengirim mereka turun satu persatu untuk menemanimu. Tidak, jangan. Apa terburu-burunya? Kau selanjutnya. Aku ingin kau merasakan rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Kepala yang kau inginkan ada di sini. Kau datang juga. Tuan, Su Chen membawa banyak orang kali ini. Perkiraan konservatif, 3.000. Mereka semua ada di luar rumah. Jangan khawatir. Saat dia melangkah ke keluarga Ming, wilayah, dia sudah menjadi mayat hidup. Di mana pasukan Amerika Selatan? Menunggu perintahmu, Tuan Ming, pasukan Amerika Selatan. Anak buah Jiang tua. Kapan kau menjadi anjing keluarga Ming? Siapa kau? Hingga berani berbicara pada Tuan Jiang seperti itu. Beraninya kau bicara pada Tuan seperti itu. Kau pantas dipukul. Lihat ini. Dekrit Raja Utara. Siapa kalian? Kau tak pantas tahu. Kau punya waktu 1 menit untuk membawa anak buahmu keluar diri. Kalau tidak, kau akan dibunuh tanpa ampun. Ini, aku akan segera pergi. Komandan Ye, kau tidak bisa pergi. Jika kau pergi, aku pasti mati. Ming, kami, pasukan Amerika Selatan, memutuskan semua hubungan denganmu. Seluruh pasukan, dengarkan, segera mundur dari kediaman keluarga Ming. Baik, Tuan. Apa? Kau benar-benar berniat menghancurkan keluarga Ming kami. Tidakkah kau takut akan pembalasan? 10 tahun yang lalu, saat kau membunuh keluarga Sukami, pernahkah kau memikirkan hari ini? Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Lapor, Komandan, kami menerima intel bahwa keluarga Ming telah sepenuhnya dimusnahkan. Apa? Orang-orang kita telah mulai mengakuisisi saham grup Rongsheng. Namun, masih agak sulit untuk mendapatkan kembali semua saham. Tidak apa-apa, seseorang akan menangani saham yang ditinggalkan keluarga Ming. Tuan, apakah maksudmu kau sudah mengirim seseorang untuk menangani saham grup Rongsheng? Tidak ada. Hanya saja saat itu, untuk berjaga-jaga, aku meninggalkan pion tersembunyi. Manajer Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Direktur Ming masih tidak dapat dihubungi. Tadi malam, pasukan keamanan di vilanya
Semuanya terbunuh. Bahkan, orang-orang kita ditangkap satu persatu. Dan seseorang di pasar saham dengan panik memborong saham kita. Jika ini terus berlanjut, grup Rongsheng akan berpindah tangan. Bukankah grup Rongsheng sudah tamat? Apa yang kalian panikkan? Tunggu saja kabar dari Direktur Ming. Jam berapa sekarang? Apa yang kita tunggu? Kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Jelas dia sudah mati. Jika kita tidak membuat keputusan sekarang, grup Rongsheng akan diakuisisi. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, untuk semua orang, menyerahkan saham yang ada di tangan kalian. Jumlah uang itu cukup untuk kalian semua pensiun. Kau ingin menelan semuanya sendiri. Nafsu makan yang besar. Apakah nafsu makanku besar atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Kau berani mengancam kami. Bahkan jika Direktur Ming sudah mati, kau tak bisa menelan saham kami. Tuan-tuan, apakah kalian ingin mengikuti Xiang Lintian bersama-sama? Atau menyerahkan saham kalian? Semuanya. Saham kalian, serahkan. Grup Rongsheng. Kita tak bisa mempertahankannya. Sepertinya, kalian semua telah membuat pilihan yang bijak. Manajer Yuan, sahamnya telah diserahkan. Aku, Yuan, selalu menepati janjiku. Kalian boleh pergi. Setiap kali CEO Grup Rongsheng menghilang, kekuasaan selalu direbut orang. Semoga kau tak mengulang kesalahan yang sama. Siapa bilang aku mau mengambil alih Grup Rongsheng? Yuan tua, kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Presiden Su, setelah 5 tahun dituduh secara salah, hari ini, akhirnya, kau kembali. Kau telah bekerja keras. Semua ini memang hakmu. Bawa kembali semua saudara-saudara tua dari keluarga Su. Grup sekarang berlanjut di bawah kepemimpinan Emo. Bagikan sebagian kepada karyawan lama yang menderita karena keluarga Su. Tapi bagaimana dengan Ming Ting? Jangan khawatir. Ming Ting sudah mati. Tak akan ada yang mengancammu lagi. Su Chen, aku masih sedikit khawatir. Bagaimana jika? Tidak apa-apa. Aku di sini. Xia Sui. Dulu, kau pergi tanpa pamit, pergi begitu saja, dan sekarang kau kembali, sama diamnya. Sui ayah, kenapa kau kembali? Apa kau tidak tahu bahwa semua yang terjadi dulu membuatkan tugu peringatan untuk keluarga Su, menyebabkan keluarga Xia kita menjadi bahan tertawaan publik. Tapi, Paman Su dulu tidak melakukan kesalahan apapun, tak ada benar atau salah bagi para kapitalis. Apa kau ingin membuat ayah dan ibu mati karena marah? Jika bukan karenaku dulu, hidupnya takkan seperti ini. Bibi, jika Bibi ingin melampiaskan amarah, arahkan padaku. Kau siapa? Apa hubungannya denganmu? Ayah, dia Su Chen. Dia menghindari kejaran. Dan baru saja kembali dari pasukan perbatasan utara. Paman, Sui berbaik hati pada keluarga Su kami. Aku berhutang budi padanya. Hutang yang tak bisa kubayar seumur hidupku. Bagaimana kau akan membayarnya? Bisakah kau mengubah seluruh pendapat Jiang Cheng tentang dia dan keluarga Xia kita? Kau bercanda, kan? Aku akan menikahi Zui dan menjaganya seumur hidupku. Su Jin, aku menghargai rasa tanggung jawabmu. Tapi, aku tak ingin si Hauxu dijik untuk kedua kalinya. Bibi, Paman, tolong beri aku waktu 1 bulan. Aku akan membuat semua orang yang memandang rendah keluarga Xia menyesal. 1 bulan kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, ini adalah siaran langsung dari konferensi pers pendirian Grup Xia. Saat kamera kami berputar, Anda semua bisa melihat barisan yang sungguh megah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Kamar Dagang Jiangcheng, Jiang Tian. Ketua Grup Tianhai, Wang Sengliang. CEO Industri Minjiang, Ani. Mari kita sambut Kepala Grup Xia, Su Chen.
Grup Susia, aku tinggal di Jiangcheng seumur hidupku, dan aku belum pernah mendengar tentang Grup Susia. Biar ku beritahu, Grup Susia baru saja didirikan, dan grup Genesisku sekarang hanya salah satu departemennya. Grup Susia adalah gabungan lengkap dari semua grup dan perusahaan papan atas Jiangcheng. Gabungan lengkap. Semua reporter dari Jiangcheng ada di sini. Jadi hari ini, aku akan menjelaskan semuanya. Dulu, karena beberapa hal yang terjadi padaku, aku harus meninggalkan Longbu. Setelah bertahun-tahun berjuang di luar negeri, akhirnya aku mencapai beberapa kesuksesan. Aku telah menanggung begitu banyak selama bertahun-tahun, menanggung penghinaan dan beban berat. Anak ini telah melewati banyak hal. Di sini, aku ingin berterima kasih kepada Paman Xia. Karena aku, keluarga Xia, menjadi bahan tertawaan Jiangcheng. Grup Xia juga diakuisisi oleh pemodal untuk mengkompensasi kerugian keluarga Xia. Aku memberikan grup Xia kepada Paman Xia. Ini adalah surat pengangkatan. Grup Susia, mulai sekarang, kau adalah orang terkaya Jiangcheng yang tak terbantahkan. Ini bukan mimpi, kan? Bocah ini, hanya dalam 1 bulan, berhasil mengkonsolidasikan grup-grup besar ini. Bersama-sama. Aku tahu. Dulu, Xia Sui, diam-diam membangun sebuah makam untuk keluarga Sukami. Meskipun dia tahu, itu akan membawa bencana bagi keluarga Xia. Selama bertahun-tahun, dia menanggung semuanya sendirian. Aku berjanji pada Paman Xia bahwa aku akan menjaganya seumur hidupku. Jadi dia mengundang semua orang penting ini untuk membersihkan nama keluarga Xia. Sui, menikahlah denganku. Biarkan aku menjagamu selamanya. Baiklah. Aku akan menikah dengannya. Nah, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Hari ini, aku mempercayakan Zu'er kepadamu. Jika kau berani mengganggunya, aku, Xia Shengwu, tidak akan melepaskanmu. Aku bersedia. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi keluarga Xiaku. Aku, Xia Shengwu, bersedia menyumbang 10 miliar untuk mengundang tahun 1314 pasangan di Jiangcheng untuk menghadiri upacara pernikahan putriku tercinta. 1314 melambangkan kebersamaan seumur hidup. Mari kita doakan Nona Xia dan cinta Tuan Su abadi selamanya. Astaga, dia akan mensponsori pernikahan 1000 pasangan secara gratis. Setiap pasangan akan menerima sponsor penuh 1 juta. Sungguh mulia. Ya. Suyi, lihat, kakakmu yang tiba-tiba muncul akan menghabiskan miliaran untuk mengadakan pernikahan mewah untuk calon kakak iparmu. Kakakku ini, dia datang dan pergi seperti hantu, selalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Apa yang dia rencanakan hari ini? Su Chen, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau meminjam begitu banyak uang. Kapan kau akan mengembalikannya? Meminjam uang? Meminjam uang apa? Adegan hari ini. Kau, seorang pensiunan tentara. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Aku telah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun aku tak bisa bilang aku benar-benar kaya. Aku tidak perlu meminjam uang. Bagaimana dengan grup Susia? Apa yang terjadi dengan itu? Para Cia Group itu, semuanya adalah mantan rekan seperjuanganku. Kami sedang mengobrol dan konsolidasi grup. Hanyalah obrolan santai. Aku tidak melihatnya sebagai hal yang buruk bagiku. Lagi pula, ayahmu tak perlu ikut campur dalam manajemen. Nikmati masa pensiunmu dengan damai. Kenapa tidak? Lupakan saja. Aku masih tahu, semakin sedikit, semakin baik. Benar. Malam ini, kita akan menjemput Suye dari sekolah dan makan malam bersama. Aku juga berpikir begitu. Namun, Sui baru saja menelepon dan bilang, dia akan pergi ke reuni kelas malam ini. Diam-diam kirim seseorang untuk melindungi Suye. Lagi pula, sisa-sisa 4 keluarga besar masih ada di luar sana. Ayah, Ibu, 4 keluarga besar telah sepenuhnya dibasmi olehku. Aku ingin tahu, apakah kau di alam baka dapat menemukan sedikit penghiburan dalam hal ini? Paman, Bibi, yakinlah, aku pasti akan tetap di sisi Su Chen. Takkan pernah meninggalkannya. Tuan, ada apa? Seseorang dari grup Rongsheng datang dan bilang, mereka melihat pengasuhmu beberapa hari yang lalu.
Apakah informasinya akurat? Apakah dia benar-benar masih hidup? Aku sudah mengirim baling ke sana. Di mana dia tinggal? Bawa aku ke sana segera. Ayahku membelikan pengasuh sebuah rumah besar dan uang yang cukup untuk pensiun. Kenapa dia pindah ke tempat seperti ini? 4 keluarga besar. Ketika mereka tidak dapat menemukanmu, saat itu mereka melenyapkan semua pelayan. Juga, sejak aku bisa ingat, pengasuhlah yang membesarkanku. Di hatiku, dia adalah nenekku. Sialan nenek tua ini. Tidak ada satupun barang berharga di rumahnya. Apakah kau yang membawa nenek tua itu? Jika begitu, suruh dia membayar kembali utangnya yang dia miliki pada kami. Kalau tidak, berapa utangnya padamu? Anaknya yang tidak berguna berutang 2 juta pada kami karena judi. Beri dia 2 juta. Baik, Tuan. Saudara, uangnya sudah sampai. Sobat, aku tak menyangka kau cukup cakap. Tapi aku peringatkan kau, sebaiknya jangan ikut campur dengan nenek tua ini. Pernah dengar tentang grup Rongsheng? Kusarankan kau untuk tidak mencari masalah. Terima kasih. Namun, kau baru saja merusak barang-barang di sini. Dan masalah itu perlu diselesaikan juga. Apa maumu? Nyawamu? Tentu saja. Tunggu. Aku ada yang ingin kutanyakan. Tolong ampuni aku, saudara. Apa yang kau cari barusan? Aku dengar dari orang-orang di kasino bahwa anak nenek tua itu, Fugui, mengambil sebuah barang antik dari rumah. Jadi, bos mengirim kami untuk menggeledah tempat ini. Barang antik tua. Apakah itu setengah dari peta harta karun? Ya. Aku belum melihatnya. Tapi aku pernah mendengarnya. Bawa aku ke pemimpinmu. Kuharap barang yang kucari belum mereka temukan. Dengan begitu aku bisa mengampunimu. Enya. Ahmu. Di mana dia sekarang? Baling seharusnya sudah menemukannya. Dia seharusnya segera tiba. Rumah tua keluarga Su. Ternyata, 5 tahun yang lalu, benih hari ini sudah ditabur. Su Chen, bahkan jika itu membunuhku, aku akan membawamu jatuh bersamaku. Segera, kumpulkan semua orang dari geng ular berbisa. Ahmu, bagaimana lukamu? Haruskah kita cari tempat untuk istirahat? Kita tak bisa menunda lebih lama lagi. Tak perlu. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan. Kita akan aman. Setelah kita sampai di rumah tua keluarga Su, kuharap tidak ada lagi yang salah di sepanjang jalan. Pak sopir, tolong lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Aku sudah di 200. Aku benar-benar tak bisa lebih cepat lagi. Ahmu, kau baik-baik saja. Apakah kau terluka di mana saja? Nah, kau sudah melakukan terlalu banyak untukku. Berikan ini pada Xiao Qin. Kau harus pergi. Aku sudah di ambang kematian. Aku tak akan meninggalkanmu. Xiao Ye. Dia ingin bertemu bosnya. Siapa kau sebenarnya? Melihat situasi ini, cari gara-gara, ya? Siapakah aku tidak penting. Aku di sini hari ini untuk 2 hal. Pertama, serahkan Fugui. Kedua, peta harta karun akan kau berikan pada kami untuk mendapatkan Fugui kembali. Bocah ini banyak bacot. Xiao Ye,
Dia membunuh beberapa saudara kita. Kita harus balas dendam untuk saudara-saudara kita. Dia bahkan berani menyentuh saudara-saudaraku. Tuan, aku menemukan bahwa ruang biliar keluarga Bai hanya kedok belaka. Ada pintu tersembunyi di samping yang mengarah ke kasino bawah tanah. Karena ini properti keluarga Bai, jangan ragu. Serahkan padaku, Tuan. Aku tahu siapa kau. Kau Su Jin. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Cepat, cepat, cepat. Bebaskan Fugui. Tuan muda. Jika kau bisa memperbaiki diri, aku jamin kehidupanmu selanjutnya akan bebas dari kekhawatiran soal pangan dan sandang. Jika kau tetap keras kepala, dia adalah nasibmu. Aku tak akan berjudi lagi, aku tidak berani. Di mana barang kedua? Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya tahu, wanita tua itu dibawa pergi oleh bos Bai kami. Bagaimana kabar Bai Ling? Apakah perjalanannya aman? Berita terbaru dari Tuan Istana. Ada pasukan kuat menuju kediaman lama keluarga Su di Jiangzheng. Pasukan itu milik siapa? Pasukan Viper. Bukankah itu milik Jia Tua? Haruskah aku mengerahkan pasukan alam utara untuk bantuan? Tidak perlu. Dia mungkin tidak tahu tentang ini. Aku di Jiangzheng. Aku khawatir. Dia hanya pergi untuk memobilisasi sejumlah pasukan. Tak perlu mengusik alam utara. Ya. Cuma kalian para kroko ingin melawan pasukan Viper kami. Itu cuma mimpi orang bodoh. Tunggu sampai kau mati. Baru kau tahu, apakah kami, tandinganmu. Tuan Istana sudah berencana memberimu kesempatan untuk hidup. Karena kau tidak menghargainya, maka matilah. Melepaskanmu. Lalu siapa yang akan melepaskan keluarga Ming kami? Jika kau harus membalas dendam pada seseorang, maka bunuh aku. Aku mohon, lepaskan aku. Jangan khawatir. Kalian semua akan mati. Mingi, dendam apapun yang kau miliki dengan keluarga Su, Ahmu tidak pernah terlibat. Aku mohon lepaskan dia. Kumohon, lepaskan dia. Setiap detik kau hidup, arwah keluarga Ming kami tak bisa tenang. Aku tidak berencana untuk menghabisi keluargamu Ming, tapi kau sendiri yang datang padaku. Berani kau sentuh Ahmuku. Kau beruntung masih hidup saat itu. Seharusnya kau cari hutan di gunung terpencil untuk hidup damai di sisa hidupmu. Bukannya lari ke kota Jiang untuk menyerahkan nyawamu. Jika kau jujur, aku bisa saja mengampuni nyawamu yang hina. Kau sentuh Ahmuku, matilah kau. Saudara-saudara, bunuh Sisu. Perempuan di sebelahnya, milikmu. Pergi. Perempuan ini begitu kejam. Seseorang, bawa Ahmu ke rumah sakit. Cepat. Sampah-sampah yang kau bawa ini, wilayah utara kita, pakar manapun, bisa menindasmu. Tuan Istana awalnya ingin kau hidup beberapa hari lagi. Karena kau tak tahu diri, maka matilah kau. Ming He, bocah Su itu, menghancurkan kasinoku. Su, Tuan Muda Su. Terima kasih. Selama Tuan Muda Su tidak membunuhku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Serahkan separuh cetak biru lainnya. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak, mati. Ayahmu dibunuh oleh keluarga Ming karena cetak biru ini. Dulu, Maiki, kau pengkhianat. Kau berani bilang kalau dalam peristiwa tahun itu, keluargamu tidak terlibat. Apa yang terjadi saat itu? Salah bicara sedikit saja, mati. Aku bicara. Masalah ini benar-benar dilakukan oleh keluarga Ming. Keluarga Bai kami hanya bertanggung jawab atas akibatnya. Betty, anjing kau. Tentu saja, aku dan keluarga Bai juga mencaplok beberapa aset keluarga Su. Tapi cuma itu. Tuan Bai berkata, jangan tinggalkan seorang pun hidup-hidup.
Jadi, kaulah yang memerintahkan orang untuk membakar keluarga suku. Su Chen, Tuan Muda Su, aku salah. Kau tak boleh membunuhku. Aku tak mau mati. Aku bersumpah demi Tuhan, rencana ini, aku tak ada hubungannya dengan itu. Berisik sekali. Anjingmu menggigit keluarga suku. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? 5 tahun lalu, kami memang bertindak melawan ayahmu. Tapi itu, Mikey, yang mendekati ayahku lebih dulu. Ketika seekor anjing berbuat salah, pemiliknya yang menanggung akibatnya. Aku juga ingin melihat. Apakah membunuhmu akan meningkat menjadi insiden internasional? Su Chen, kau berani bunuh mereka? Ya, itu adalah orang misterius yang memberitahu kami. Begitulah cara kami berhasil. Kami benar-benar bukan dalangnya. Nona, kau harus pergi sekarang. Keluarga Bai telah dibantai oleh Su Chen. Jika Su Chen menemukan kau masih hidup, nyawamu akan terancam. Su Chen, dia menghancurkan wajahku, mencemarkan tubuhku, menghancurkan keluargaku. Aku bersumpah akan membalas dendam. Atau aku bukan manusia. Tuanku, Ahmu, dia. Mustahil. Ahmu. Para penjahat itu telah dilenyapkan. Mereka tak akan berani membuat masalah lagi. Ahmu, bangun, Ahmu. Kau tahu betapa aku merindukanmu selama ini. Kenapa? Aku akhirnya berhasil kembali hidup-hidup. Kau tidak bisa menungguku, Ahmu. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukan ayah, dan aku merindukan ibu. Apa? Kebenaran dari apa yang terjadi saat itu? Ketika Baling bangun, segera beritahu aku. Baik. Gerbang depan, gerbang depan. Ada yang bikin onar. Gerbang depan, gerbang depan. Ada yang bikin ribut. Suruh Bai Guanting keluar. Katakan padanya Su Chen ada di sini. Bilang, Kak, jangan pukul dia lagi. Cepat katakan. Aku bilang, di dalam kamar pribadi nomor 1. Ada apa terburu-buru begini? Bukankah sudah kubilang tanpa seizinku, tak seorang pun boleh masuk? Nona, Su Chen ada di sini. Apa? Kau bilang siapa? Su Chen. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Habisi dia. Kau pikir kau bisa habisi aku? Cuma karena kau punya pisau. Aku tak berencana menghabisimu secepat ini. Aku akan menahanmu dan menyiksamu perlahan agar kau tahu artinya memohon mati, tapi tak bisa mati. Surer, kenapa kau masih bangun selarut ini? Belum tidur. Orang tuaku tidak di rumah malam ini. Aku takut sendirian. Aku tak bisa tidur. Baiklah. Kalau begitu kau tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Ah, jangan. Aku ingin tidur denganmu. Yakin? Lantainya dingin. Bagaimana kalau kau sakit? Bego. Aku mantan tentara. Aku tak pernah masuk angin, bahkan saat berenang telanjang di musim dingin. Kau berenang telanjang. Tak malu. Kita tidur di sisi masing-masing dan tidur bersama. Oke. Kalau begitu kita tidur di sisi masing-masing. Kau cepat sekali tertidur.
Ayah, Su Chen. Om, ini bukan seperti yang Om pikirkan. Dengar, tak perlu dijelaskan. Kami semua pernah mengalaminya. Bibi dan aku, sebelum menikah, juga pernah tinggal bersama. Tapi kalian anak muda, harus hati-hati. Kalau tidak, skandal itu takkan baik. Oh, kami benar-benar tidak. Oh, ayah, bukankah ayah harus pergi? Rapat dengan para pemegang saham. Pergi sana. Oh, iya. Ajak aku. Aku tak ingin menyetir hari ini. Hati-hati di jalan. Xiao Chen, apa rencanamu hari ini? Aku sedang berpikir, aku ingin pergi keluar sore ini. Bukankah sebentar lagi ulang tahun Zuer? Aku harus membelikannya hadiah dulu. Lega rasanya Xiao Su punya seseorang sepertimu yang menjaganya untuk melindunginya. Pak, perhiasan ini dirancang oleh desainer top dunia. Banyak wanita kaya memesan perhiasan khusus di toko kami. Jantung laut ini adalah mahakarya kami. Pilihan yang bagus, Pak. Tapi harganya agak mahal. 10 miliar, bungkus untukku. Baik. Kalung ini memerlukan persetujuan manajer kami. Mohon tunggu sebentar. Aku akan menghubunginya untuk Anda. Tuan Su, bukan? Wah, maaf. Dan liontin kristal ini tidak untuk dijual. Kenapa tidak? Karena liontin kristal ini sudah dipesan. Jadi, ini tidak untuk dijual. Kau bilang ini sudah dipesan. Jadi itu berarti belum resmi terjual, kan? Kalau begitu, aku tawar 10 kali lipat harganya. Aku bisa bayar sekarang. 10 kali lipat harganya. Itu 10 miliar, kan? Menghabiskan 10 miliar untuk sebuah liontin. Apa kau gila? 10 miliar. Kau bercanda. Kalau aku ingat betul. Ini urusan keluargai, kan? Jadi, apa hubungannya denganmu? Hei, Lao Fu. Tuan muda Su, apa yang membawamu ke sini? Sepupu, apa yang kau lakukan di sini? Dasar bocah tengil, apa aku sudah terlalu lunak padamu? Membiarkanmu menjadi begitu sombong? Sepupu, apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti, panggil aku manajer umum. Dia kepala keluarga Su. Apa kau sungguh ingin menyinggungnya? Apa kau tidak tahu apa-apa? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kau tak ingin perusahaan ini bangkrut, diam. Ya. Tuan muda Su, ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Tidak apa-apa. Tapi, aku tak ingin melihatnya lagi. Dia dipecat. Dipecat. Tolong bungkus secepatnya. Oh, baik, baik. Tunggu apa lagi, cepat bungkus. Ini hadiah untukmu. Apa kau suka? Ini sangat indah. Namanya adalah Hati Samudra. Kurasa sangat cocok untukmu. Terima kasih, Kak Su Chen. Tapi, kalung ini, bukankah sangat mahal? Semahal apapun hadiahnya, selama kau menyukainya, itu sepadan. Tapi Kak Su Chen, aku tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu. Hadiah ini, untuk semua tahun, aku telah menganiayamu. Selama bertahun-tahun, karena kau sangat menderita. Aku membeli hadiah ini untuk menebusnya. Selama aku bisa bersama Kak Su Chen, bersama Su-e sangat bahagia. Kak Su-er, apa yang kalian lakukan di sini? Apa? Kalian makan di sini juga? Ada apa? Apa aku mengganggu waktu berdua kalian? Aku sedang makan malam dengan teman-teman sekelasku. Hai, kenapa tidak bergabung dengan kami? Sudah berapa lama kau pergi dari rumah? Aku tak mau jadi obat nyamuk. Lain kali. Aku pasti akan kembali lain kali. Hati Samudra. Bukankah ini dari Norwegia? Seorang desainer perhiasan ternama mendesain Hati Samudra, liontin. Kalung ini, apa memang seterkenal itu? Lebih dari sekadar terkenal. Harganya 1 miliar. Kau meninggalkannya begitu saja di sini, tidak takut menarik perhatian yang tak diinginkan. Liontin ini sangat mahal. Serahkan bintang laut. Serahkan. Kalau tidak, liontin ini akan membawamu pada kematian. Aku ingin lihat. Apa kau benar-benar bisa membawaku mati? Pergi. Katakan padaku, siapa kau? Kenapa kau di sini? Untuk mengambil kalung ini. Kalau kau tidak memberitahuku,
maka matilah. Tuan, pergilah dulu. Aku akan tangani ini. Cari tahu identitas mereka dan detail Liontin ini. Ya. Maaf, kau harus mengalami itu. Liontin ini harus tetap bersamaku untuk saat ini. Saudara Suchin, pasti ada yang salah dengan kalung ini. Mungkin kita tidak seharusnya mengambilnya. Tidak mungkin. Ini hadiahku untukmu. Hadiah pertama. Bagaimana mungkin kita tidak mengambilnya? Soye, jadi mungkin kau tidak seharusnya pergi makan malam dengan teman-temanmu. Ayo pulang. Oke, ketemu. Seseorang di dark web memasang sayembara 500 juta untuk kalung ini. Tapi pihak lain menyembunyikan identitas mereka. Aku belum bisa menemukannya. Alamat IP keluarga adalah batasanku. Ya, aku mengerti apa yang harus kulakukan. Ada apa? Bailing sudah bangun. Aku segera ke sana. Bailing sudah siuman. Aku harus segera ke rumah sakit. Kau dan Suya tetap di rumah. Jangan keluar. Tunggu aku kembali. Oke, jangan khawatir. Kau sudah bangun. Tuanku. Ini semua salahku. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Ini bukan salahmu. Bahwa kau masih hidup sudah menjadi penghiburan terbesar bagiku. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Apakah itu berarti Ahnu? Dia tidak berhasil. Tuanku, Ahnu pernah memberitahuku. Lokasi yang ditandai di peta harta karun adalah tempat ayahmu membangun pabrik tanah yang dibelinya. Karena tanah inilah yang menyebabkan semua kematian. Apalagi, mereka juga bilang keempat keluarga besar menggunakan pabrik itu perdagangan senjata. Karena alasan inilah ayahmu enggan menjual pabrik itu. Oke. Mengerti. Kau fokus saja untuk pulih. Biarkan dia memulihkan diri dengan benar. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Aku akan mengaturnya segera. Temukan sebidang tanah yang ditandai di peta harta karun sesegera mungkin. Aku ingin tanah itu kembali. Aku sudah menyelidiki tanah itu. Saat ini, keempat keluarga besar telah membangun beberapa villa di sana. Siapa yang bertanggung jawab atas tanah itu? Sekarang, beberapa waktu lalu, Yuan Xiaotian menggabungkan tanah itu ke dalam kepemilikan grup. Kau yang bertanggung jawab sekarang. Aku ingin secara pribadi menyelidiki tempat ini. Ada apa? Tuan Su. Barang yang Anda bawa untuk dilelang terakhir kali, seseorang ingin membelinya. Apa latar belakang mereka? Aku telah mengumpulkan beberapa informasi darinya. Aku punya firasat orang ini, bukan orang biasa. Aku segera ke sana. Kau baru saja menyebutkan seseorang yang terkait dengan peta ini. Di mana mereka? Nona, mohon tunggu sebentar. Aku jamin dia akan datang hari ini. Tuan Mei, bolehkah aku bertanya, siapa yang ingin membeli peta saya? Nona, ini dia. Kau datang tepat waktu. Peta ini adalah sesuatu yang keluarga Jiang saya telah pertahankan dengan nyawa kami. Namun kau menggunakannya sebagai jaminan. Aku tidak akan membuang napasku padamu. Ini 500 juta. Kau bilang sebelumnya, keluargamu Jiang mempertahankan sesuatu dengan nyawa mereka. Apa maksudmu? Kau tidak berhak tahu. Kau tak pantas tahu. Nona, sepertinya kau salah paham tentangku. Aku tak butuh uangmu. Tak butuh. Kurasa itu tak cukup. Sepertinya, memohon pada nuranimu. Tak mungkin. Aku bisa tambah 1 miliar lagi. Namun, aku baru bisa memberikannya beberapa hari lagi. Uang sakuku menipis. Sekarang, kau ingin membeli pusaka keluargaku. Itu bukannya tak mungkin. Jawab pertanyaanku tadi. Dan akan kuberikan segera. Peta ini dititipkan pada ayahku oleh kenalannya yang telah meninggal untuk diamankan. Tapi kemudian, kenalan itu diburu. Dan petanya menghilang. Bagaimana kau tahu petaku adalah yang kau cari? Ayahku khawatir tentang keamanan peta. Jadi dia menyimpan fotonya. Aku anak dari kenalan almarhum ayahmu. Jadi memang untuk menaikkan harga. Bisa menyimpan apa saja, ya? Kau tak menghargainya. Ambillah. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ini akan membawa bahaya maut. Kau benar-benar putra Paman Su. Asli. Kalau begitu, kukatakan semua yang ku tahu. Aku ingat waktu itu. Saat krisis nasional melanda, ayahmu dan ayahku bergabung dengan militer kerajaan naga dan meluncurkan proyek pangkalan gratis. Semuanya berjalan lancar pada
awalnya. Tapi apa? Sayang sekali. Kemudian, seorang pria bernama Xiao Kun terlibat. Apa latar belakang Xiao Kun? Di mana dia sekarang? Aku tak tahu. Aku hanya dengar dari ayahku bahwa sejak orang ini mengambil alih proyek itu selalu dihadang berbagai rintangan. Belakangan, aku juga mendengar tentang tragedi keluarga Su. Ayahku tahu bahwa ada pengkhianat yang terlibat. Takut terlalu banyak implikasi. Dia mundur dari proyek. Begitulah caranya dia berhasil selamat. Jadi bagaimana Xiao Kun bisa terlibat? Sepertinya karena keluarga Ming Ting. Dia ingin kita bergabung waktu itu. Jadi dia memperkenalkan Xiao Kun. Sepertinya dia menggunakan ini untuk memasang taruhan tersembunyi untuk dirinya sendiri. Kurasa justru karena tindakan ini yang membuat keluarga Ming selamat. Kemudian mereka bahkan naik ke puncak keluarga besar. Keluarga Ming mencarimu. Kusarankan kau pergi sejauh mungkin. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka takkan melepaskannya. Cara yang bagus untuk melindungi diri. Aku sudah menghabisi keluarga Ming. Jangan khawatir. Apa? Kau menghabisi keluarga Ming? Kau bercanda. Biar ku beri nasihat. Benda ini, kau simpan saja. Pada akhirnya itu, kutukan. Saat sesuatu terjadi pada keluargamu, butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan beritanya. Ini ayahku. Teman lama ayahmu. Seandainya, ayahmu memberitahuku tentang keluargamu. Semuanya takkan seperti ini. Apa hubunganmu dengan ayahku? Ayahku dan aku, seperti saudara. Dulu, ayahmu dan aku bertemu. Ibumu pada saat yang sama. Dia wanita yang luar biasa. Dulu, kami berdua jatuh cinta padanya. Pada akhirnya, ibumu tidak memilihku. Setelah ayahmu menikah, dia kembali ke keluarganya. Sejak saat itu, kami tak pernah berhubungan lagi. Tapi kukatakan padanya, apapun kesulitannya, dia bisa datang padaku. Namun, hingga keluarga Sumu hancur. Kurasa, dia takut kau terbawa-bawa. Barangkali, ada rahasia yang mungkin tak kau ketahui. Ayahmu tak mungkin memberitahumu. Rahasia apa? Ayahmu adalah anggota perguruan silat. Sejak dia menikahi ibumu, dia putuskan semua hubungan dengan perguruan. Ini hanya aku dan ayahmu yang tahu. Ayahku ada di perguruan mana? Sepertinya Istana Syura. Perguruan silat itu sangat tertutup. Bahkan perguruan silat lain tahu sedikit tentangnya. Lalu bagaimana kau dan ayahku bertemu setelah aku terluka? Secara kebetulan, ayahmu menyelamatkanku. Benar, kudengar kau kembali dan menghabisi 4 keluarga besar, membuat namamu terkenal. Tapi kurasa kau terlalu memamerkan kekuatanmu. Itu belum tentu bagus. Kau mungkin menarik perhatian yang tak diinginkan. Jadi sepertinya kita perlu cari cara untuk meredam masalah ini cepat. Kalau tidak, makin tersebar. Pada akhirnya, akan makin sulit dikendalikan. Aku ingin tahu tentang peta harta karun. Bisakah kau menceritakannya detail lagi? Sebenarnya itu tanda untuk mengecoh orang. Lokasinya ditandai di peta. Siapapun yang dapat peta harta karun dan batu dewa kuno bisa kendalikan kekuatan misterius dari zaman dulu. Batu dewanya, kekuatan batu dewa ini, kekuatannya sangat merusak ayahmu agar tak ada lagi yang mati karenanya. Melempar batu dewa itu ke sungai. Seperti apa rupa batu dewanya? Apa kau tahu? Aku menjalankan rumah lelang ini, bisnisnya khusus untuk mencari kedua benda ini. Untuk memenuhi keinginan terakhir ayahmu. Terakhirnya, hari ini, aku tak akan mengganggumu lagi. Setelah kuselidiki semuanya, aku akan menghubungimu lagi. Tingkatkan keamanan untuk lindungi keluarga Jiang jika terjadi sesuatu pada mereka. Kau yang bertanggung jawab. Baik, aku akan mengurusnya segera. Kak Su Chen, sesuatu terjadi pada ayah. Sui Er. Jangan menangis, ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Ke rumah sakit dulu. Baiklah. Oh jadi, apa yang terjadi? Su Chen, ayah pagi ini pergi ke kota lain untuk urusan bisnis. Mobilnya di jalan pegunungan, kecelakaan terjadi, meluncur ke jurang. Saat jatuh, terjadi ledakan. Akibatnya, Xiao Sui, Sui Er, Ibu, keluarga Xia kita, dosa apa yang telah kita perbuat? Kenapa begini? Memperlakukan keluarga Xia kita seperti ini. Mobil Pak Xia, kenapa kecelakaan itu terjadi? Kabar dari kantor polisi, ban kendaraan tiba-tiba meletus, menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan, lalu menabrak pagar pembatas di jalan. Akhirnya, mobil itu melesat keluar, menyebabkan tangki bahan bakar meledak. Perkara ini jelas tidak sesederhana itu. Kau terus selidiki secara diam-diam, paham? Bibi, apa kabarmu?
Bahkan ayah Sui telah dibunuh olehmu. Bo, apa yang ibu bicarakan? Apa hubungannya dengan Su Chen? Bagaimana tidak berhubungan? Dia pembawa sial. Ini semua salahnya. Lihat semua masalah yang dia bawa pada kita. Sejak dia kembali, ayahmu baik-baik saja. Tapi begitu dia kembali, sesuatu terjadi. Itu bukan karena dia. Lalu apa lagi? Bu, sudah cukup. Yuyan, bawa ibuku kembali ke bangsal dulu. Pembawa sial. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Su Chen, maafkan aku. Ibuku mungkin hanya tidak bisa menerima pukulan ini. Itu sebabnya aku tidak akan keberatan. Sekarang, Paman Zia juga mengalami kecelakaan. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Aku akan pergi memeriksa ibuku. Kau juga lelah, pulanglah dulu. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan berada tepat di luar bangsal, menjagamu. Seseorang di dark web memposting sayembara. Siapapun yang mendapatkan jantung laut bisa mendapatkan hadiah 20 miliar. 20. Nilai kalung itu tidak lebih dari 10 miliar. Kenapa seseorang menawarkan sayembara 20 miliar? Dan kami juga menemukan beberapa legiun ikut serta dalam sayembara ini. Selanjutnya, untuk merebut kalung ini. Kalau begitu biarkan mereka datang. Lagi pula, akhir-akhir ini, aku ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahku. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Sayembara lain. Seseorang memposting kemarin. Sayembara harga tinggi 50 miliar. Untuk mengambil kepala sang tuan. Kepalaku lumayan cepat naik harganya. Dalam waktu kurang dari sebulan. Dari 5 juta menjadi 50 miliar. Sayembara dengan harga ini. Dari domestik hingga internasional. Sangat tinggi. Seperti ini, pasti akan ada banyak kekuatan. Individu kuat yang menerima pesanan. Tidak apa-apa. Biarkan mereka semua datang. Tapi aku sangat penasaran. Siapa yang menawarkan harga setinggi itu? Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Awasi ini untukku belakangan ini. Sisi Suye. Aku sudah memberitahu Baling dan aku telah menugaskan lebih banyak orang padanya. Benar. Juga, periksa sesuatu yang lain untukku. Ayahku, dulu, Xiao Kun dari proyek militer. Aku akan pergi dan menanganinya segera. Kak, ini malam ulang tahun sekolah kita. Kita bisa membawa tamu. Bisakah kau datang? Tapi di sisiku. Setelah bertahun-tahun, kau belum berpartisipasi dalam hidupku. Jangan membuat alasan hari ini. Ya, aku telah melewatkan begitu banyak pertumbuhanmu. Kirimkan aku lokasimu. Aku akan segera ke sana. Kak, aku berpakaian sangat rapi hari ini. Apa kau tidak akan memujiku? Kau terlihat bagus. Oh iya, di mana Kak Suer? Kenapa dia tidak datang? Ada urusan di rumah. Dia sedang mengurus sesuatu di rumah. Semuanya, selanjutnya adalah segmen dansa perjamuan ini. Setiap orang dapat memilih pasangan dansa mereka sendiri. Selamat bersenang-senang semuanya. Junior Su, aku ingin mengajakmu berdansa. Apakah sekarang pas? Junior Su, ini pertama kalinya aku mengajak seseorang berdansa. Kau takkan mempermalukanku di depan banyak orang, kan? Sui sedang kurang sehat hari ini. Ya, tiba-tiba kepalaku sakit. Berhenti. Di Universitas Cina Selatan. Tak seorang pun berani melawan aku, Tuan Muda Gao. Kau mau mati? Anak muda zaman sekarang. Semuanya pada sombong. Georgie, mengingat kita satu sekolah. Kusarankan kau, jangan terlalu sombong. Junior kecil. Dengan bakat dan penampilanmu. Dengan cowok cakep ini. Sungguh tak sepadan. Begini saja, ku beri kau jalan terang. Tinggalkan dia. Dan ikutlah denganku. Sekelompok kacung. Apa katamu? Aku tak berniat mengurusi kalian. Tapi kalian malah cari gara-gara denganku. Kalian minta dihajar. Maka jangan salahkan aku kalau aku kasar. Cuma kau berani menampar wajah kami. Kak, abaikan dia. Ayo pergi. Mesra sekali. Menyebutnya Kak dengan begitu santainya. Agak norak dan sombong. Cowok cakep ini punya sikap yang lumayan juga. Kak Ji, bagaimana kalau malam ini kita adakan sedikit kompetisi? Kita lihat siapa yang menyumbang lebih banyak, yang kalah harus makan teh sambil jongkir balik. Nah, ku berimu kesempatan. Tapi tak tahu, apakah kau berani menerimanya? Karena ada yang mau makan teh sambil jongkir balik. Aku tentu akan membantunya. Berapa yang akan kau sumbangkan? Berapapun yang kau sumbangkan, aku akan menyumbang 2 kali lipatnya. Sombong sekali, ya? Bukan begitu. Aku, Zukong, akan mulai. Aku sumbang 300.000. 300,000. Malu-maluin saja cuma nyumbang 300.000. Aku, Gaji, atas nama korporasi Gao, akan menyumbang 30 juta. 30 juta. 2 kali 30 juta. Adalah 60 juta.
Kalau tak mampu, jangan sok jagoan. Sini, Suzumi, berikan padaku. Uang segini. Masih malu-maluin untuk disebut. Jangan omong kosong. Sumbang saja berapapun yang kau mau. Kalau tak mampu, aku bisa membantumu. Cukup. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku akan menyumbang 1 miliar. Kok bisa sebanyak itu? 1 miliar? Bagaimana mungkin? Anak ini cuma gertak sambal, kan? Mana mungkin dia bisa menyumbang 1 miliar? Bahkan kalau dia dijual, harganya tak akan sampai 1 miliar. Kalaupun dia punya 1 miliar, apa dia bisa seenaknya menyumbangkannya? Kalau begitu, berarti dia sudah gila. Bisakah kartu ini digesek? Bisakah kartu ini menggesek 1 miliar? Bisakah dicairkan sekarang? Gesek saja. Mohon tunggu. Tuan Su, kartu ini memang berisi 1 miliar. Uang itu sekarang telah disumbangkan ke sekolah. Ini kwitansinya. Mustahil, pasti. Kalian semua berkomplot untuk menipu kami. Mahasiswa gal, kami semua punya. Gesek rekaman. Ini tak mungkin palsu. Bukankah kau ingin makan teh sambil jungkir balik? Sekarang kau bisa tepati janjimu. Itu cuma salah paham. Nah, sumbanganmu cuma puluhan juta, tak seberapa dibanding sumbangan tuan ganteng ini. Kalau aku jadi kamu, aku bakal cari lubang buat ngompet. Kau, ayo pergi. Bun, kau terlalu gegabah tadi. Aku tahu kau berduit, tapi 1 miliar. Berapa lama kau bisa dapat segitu lagi? Tak masalah, cuma 1 miliar. Apa susahnya? Kau selalu memendam semuanya. Tak apa. Oke, lain kali, kalau kau nyumbang, Bung, kecilin dikit ya. Baiklah, mau kuantar pulang sekarang. Kau pulang duluan saja. Aku masih harus kembali ke sekolah untuk mengurus beberapa hal. Oke, hati. Aku tahu. Tiap hari, aku bisa ngapalinnya 180 kali. Telingaku sampai kapalan. Lagi pula, ada Beling. Dia selalu di sisiku, melindungiku. Mana mungkin terjadi apa-apa denganku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ya. Keluar, kau mengikutiku selama ini. Serahkan hati samudra. Kau juga mengincar kalung itu. Omong kosong, serahkan saja. Pemburu hadiah, tak lebih. Jadi, kau juga ingin ikut mereka, menemui ajalmu. Kau terlalu lambat. Bahkan para pembunuh, peringkat 80-90 dalam daftar hitam dibunuh olehnya. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan, tapi kami diperintahkan untuk mendapatkan hati samudra. Kita harus mendapatkannya. Dengan kekuatan kita, saat ini, kita bukan tandingannya. Mengejarnya sama saja bunuh diri. Tapi, adiknya ada di tangan kita. Aku akan membuat adiknya berharap dia mati saja. Suie, bagaimana kabar Bibi? Dia akan keluar dari rumah sakit minggu depan. Aku sudah cuti kerja dan rencananya akan di rumah untuk menemaninya beberapa saat. Kalau begitu aku akan ke rumah sakit untuk menjenguknya besok. Sebaiknya kau jangan menjenguknya dulu. Ibuku sedang kurang sehat akhir-akhir ini. Aku takut kalau kau datang akan membuatnya sedih lagi. Sucin, ini terjadi begitu tiba-tiba. Ini bukan salahmu. Aku turut prihatin atas apa yang kau alami. Suie, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu, melindungimu. Aku juga. Aku tutup dulu ya. Baling, asrama sudah dekat. Kau tak perlu mengikutiku. Dan kau baru saja pulih dari lukamu. Bukan apa-apa, aku tak akan tenang sampai aku melihatmu aman di asrama. Ayo pergi. Kalau kau tak mendengarkanku, aku tak akan membiarkanmu mengikutiku besok. Oke, aku pergi. Berhenti di situ. Hei, Nona, mari bersenang-senang.
Halo, tuanku. Tuan, sesuatu terjadi pada Nona Su. Tadinya aku tak berniat membawa gadis ini. Tapi Su Chen tak mau menyerahkan hati samudra. Kau? Siapa kau? Siapa kami? Tidak penting. Yang penting, apakah kau akan menuruti kami? Kumohon, tolong lepaskan aku. Kakakku sangat kaya. Dia akan memberimu banyak uang. Kumohon, aku mohon, lepaskan aku. Target kita adalah bintang laut. Jangan berani macam-macam. Awasi dia baik-baik. Jika terjadi sesuatu, kau akan kena peluru. Aku yang urus. Apa kau tidak percaya padaku? Kau bisa bikin aku mati. Sepertinya, aku tak seharusnya memberimu kesempatan hidup. Suyi. Ini kakakmu. Ini aku, kakakmu. Maafkan aku terlambat. Maafkan aku. Bawa Suyi ke rumah sakit sekarang. Baik. Tuan Muda Su, semua ini, sungguh bukan salahku. Aku sudah memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak mendengarkanku. Aku tidak bisa meyakinkannya. Dan sekarang kau mencoba meyakinkanku, begitu? Aku hanya pion kecil. Aku bekerja demi uang, itu saja. Tolong, ampuni aku. Aku bersumpah tidak akan pernah menampakkan wajahku di sini lagi. Aku orang yang menepati janji. Jika kau tidak mati, aku akan malu. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya? Lebih buruk dari kematian. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Cepat, serahkan padaku. Tuan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah, ku dengar. Pemimpin mereka adalah seseorang yang sangat kuat. Kau punya waktu 3 hari untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada apa? Apa ada yang sakit? Sakit. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Kak, aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini. Tenanglah. Jadi anak baik. Setelah kau sembuh, aku akan membawamu pulang. Kak, bawa aku pulang. Aku takut. Baiklah. Akan kubawa kau pulang ke rumah kita. Kak, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nakal. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini bersama putih kecilku. Tidurlah. Kau akan merasa lebih baik setelah tidur nyenyak. Aku akan di sini bersamamu. Ayah, Ibu, hidup seperti ini terlalu menyiksa. Ayah, Ibu, maafkan ketidakmampuanku. Aku tidak bisa melindungi Suye. Xiaoyi, kau bilang dulu kalau kau tidak menginginkanku karena urusanmu.
agar tidak menarik masalah yang tidak perlu. Jadi, Kak, aku selalu mendengarkanmu. Menjaga diri. Kak, orang-orang itu harus membayar harganya. Tuan Istana, saatnya membalas dendam. Jangan mendekat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kau menyentuh keluargaku. Aku tak akan membiarkanmu mati semudah itu.